Wabarakatuh, pemirsa, subscriber dan penonton setia Desa Wisata Kaligono. Sebelumnya silakan subscribe dulu akun YouTube kami Desa Wisata Kaligono. Nah, dalam kesempatan yang mulia ini kita alhamdulillahirobbilalamin bisa berjumpa langsung dengan Maestro Dalang. Wah, waduh, terlalu berat. Pak Pari Kesit. Beliau adalah putra dari Ki Sutarko ya. Iya betul. Nah, dan saat ini untuk Gagrak Kaligesingan beliau cukup ahli. Nah, mungkin akan menjelaskan tentang asal usulnya dulu. Iya betul. Ini memang wayang Kaligesingan itu bisa dikatakan untuk sekarang ya khasnya Purworejo. Karena wayangnya jenis wayangnya Kaligesingan. Iringannya nanti klebu wayang gagrak kedu begelenan. Lah kalau zaman dulu sih Mbak, gagrak begelenan wayangnya dengan wayang Kaligesingan. Karena apa? Dulu pembuat wayang Kaligesingan itu memang piyayi asli dari Kaligesing, asmane Ki Warsoguno. Ning sayangnya beliau Eyang Warsoguno itu tidak mempunyai putra. Lah kebetulan kalau dengan Mbah Buyut saya, beliau Ki Warsoguno itu adalah paman mertua. Paman mertua ya. Jadi masih saudara. Dulu Mbah Buyut saya asmane itu Mbah Gedruk. Karena beliau juga suka dan cinta dengan wayang, maka belajarlah ke beliau Ki Warsoguno untuk belajar nata. Nah, kemudian karena sudah merasa mampu, beliau Mbak Gedruk itu meniru jenis wayangnya Kaligesing, lalu dikembangkan di Pacor. Makanya wayangnya sudah bukan Kaligesing, tapi sudah gagraknya sudah Pacoran. Itu khasnya itu dibawa oleh daerahnya si pembuat. Kalau Mbah Kaligesing karena dulu pembuatannya di Kaligesing, makanya sebut wayang Kaligesingan. Ya, dilanjut Pak. Jadi kemudian sekarang upaya para dalang-dalang untuk kembali menaikkan. Nek saya pribadi saya tetap karena ngendikane bapak saya, ojo lali tradisine wong Purworejo. Kowe kudu belajar begelenan. Tapi untuk dalang Purworejo maneh tidak ada yang greget kepengen sinau gagrak begelenan. Jadi memang ada gagrak Kaligesingan dan pakeliran Kaligesingan itu ada. Pakelirannya begelenan namanya. Nek jenis wayangnya Kaligesingan. Tapi kalau gagraknya kedu begelenan. Nek Kaligesingan itu jenis wayangnya Kaligesingan. Tatane Ki Warsoguno itu jadi wayang Kaligesingan, nek pakeliran gagrak begelenan. Jadi buat para dalang-dalang sing penasaran makame nggih. Saya Pak Sarwoko pernah. Saya ada fotonya, foto makamnya, makam Ki Warsoguno yang ada di Desa Kaligono. Itu dibungkus kain langse itu ori putih itu juga. Makamnya ya biasa pakai keramat seperti cungkup itu ya. Iya. Terus tengahnya ada gumuknya itu hampir sampai ke Belanda. Gumuk laron. Itu karena saking dahulunya. Ya dan orang itu punya kelebihan lah Iya. yang tumbuh gumuk biasanya orang yang punya kelebihan. Contohnya lagi ada itu di atasnya Eyang Warsoguno, yang reti bedite ditebus itu juga dalang. Itu gumuk sundul wayon. Ya. Itu ya nuwun sewu maaf, bukan karena leluhur saya ini syarian ini orang kena sembarangan. Awalnya jalan desa itu di atas makam, tapi sering terjadi kecelakaan. Akhirnya jalan dipindah di bawah makam. Itu orang-orang untuk orang tebus semua paham lah siapa yang reti bedidit. Jadi buat teman-teman yang pengen ziarah ke makam Ki Warsoguno bisa menghubungi Pak Sarwoko ya atau tim dari Desa Wisata Kaligono. Ya, betul. Oke Pak, kemudian Pak Pari Kesit yang mungkin secara singkat bagaimana sih ciri khas tertentu dari gagrak Kaligesingan yang Gagrak begelenan. Oh nggih, gagrak begelenan. Itu khasnya yo cirinya yo suluannya punya sendiri, iringannya punya sendiri, wayangnya punya sendiri, kepraknya pun bukan keprak
Jogja ataupun bukan keprak Solo, tapi khas Begelenan. Unine kepraknya itu enggak cer atau ting tapi piok. Karena terdiri dari 2 bilah dan ditutup pakai kaki pakai kayu bukan besi, makanya unine piok. Kayu ya Pak. Kayu. Dipit jempol kali. Kayu, jempol kayu. Karena apa, saya masih punya tinggalan yang geduk. Masih saya simpan jempol. Kalau Pak Nun Sewu, kalau hubungan dengan Eyang Geduk dengan Eyang Warsoguno tadi Itu hubungannya karena Eyang Warsoguno adi ipene Eyang Tuksongo, Dalang Tuksongo. Songo Projo Pak. Iya. Pak Angko tadi ngendika belakang. Itu adik ipene Eyang Tuksongo. Kebetulan Mbah Geduk itu mantune Eyang Tuksongo. Itu aslinya. Kalau maaf nih Pak, saya potong, kalau boleh tahu angka wayang Kali Gesingan sing paling tua itu kalau diketahui identifikasi tahun berapa Pak? 18 sekian lah. 18 sekian gitu. 800-an gitu. Itu kok adik saya sing dia koleksi nyimpen yang jelas itu. Iya, Mas Putut sinten Darmo. Danar Dono. Danar Dono, nanti kita hubungi lebih lanjut. Berarti kisaran masa sugeng Mbah Warsoguno nggih segitu Pak, 1800-an. 1800-an lah. Karena waktu yang Geduk aja waktu itu beliau kelahiran 1876. Yang kedua itu di atas Ki Warsoguno. Iya, mungkin ya itu jenenge ya sebaya mungkin lah. Sama 1876 yang kedua. Sedo 1976. Jadi genep 100 tahun. Saya menangi. Kalau dilihat dari sudut pandang latar belakang budaya Surakarta dan Ngayogyakarta, itu muncul gagrak wayang Kali Gesingan itu Pak. Itu apakah ada atau pengaruh di pecahnya antara Jogja dan Surakarta, atau pengaruh setelah perang Diponegoro, atau gimana itu Pak? Itu gini, ceritanya itu kan dulu pendiri pertama kali itu si pembuat wayang Luwano itu kan dulu abdi keraton yang Gondo Grumbung. Beliau berdiri di Luwano dan Eyang Warsoguno itu ngabdi sebagai murid. Ngenger gitu. Eyang Warsoguno sudah menguasai, beliau pulang terus yoso ayah Waktu itu Luwano di bawah Surakarta. Luwano waktu itu ya tapi itu abdi keraton Ngayogyakarta yang Gondo Grumbung. Cuman bertempat di Luwano. Makanya dulu kan disebut Kedu Begelenan, Kedu Temanggungan, Kedu Wonosobo. Ini punya khas pakliran masing-masing. Khasnya Kedu Wonosobo dengan Kedu Temanggung wayangnya mirip, tapi tetap ada perbedaannya. Nah, lebih beda lagi Kedu Begelenan ini lebih beda. Nek cara wonge nuwun sewu. Nek cara wong bagus ya bagus temenan dibandingkan gaya Solo ataupun Jogja. Nah tadi Mas Bimo ngendika lebih sempurna Kali Gesingan. Ada auranya gitu. Ada auranya sendiri. Yen wong bagus ya bagus temenan. Jadi nek wonge kejem ya ketok kejem bener. Ada auranya itu muncul Betul dari wondonya itu sudah wah iki wong mesti wong apik. Itu kita juga orang yang awam bisa menilai iki gambarane wong bagus, iki wong sing jahat. Dari wondo sudah paham. Oke Pak. Kalau tadi sempat disampaikan Ki Bimo tadi, yang paling mencolok keren itu paling beda itu Purwojono itu wayang Petruk Pak. Ya betul. Gimana itu Pak, kalau bisa lebih dijelaskan lagi? Petruk itu kolaborasi antara Jogja dan Solo. Sandangane Solo. Tapi dedeke daripada Yogya lebih langsing gitu. Tapi sandangan Solo dedeke lebih langsing karena Begelen itu dekat dengan Jogja. Maka terus diakui Begelen itu niru Jogja ya. Padahal sebenarnya berbeda. Galangin.
sekarang untuk di Purworejo bisa dihitung dalang sing bisa mayang Buleman, bisa dihitung. Ini saya mau tanya Pak, bagaimana asal muasalnya sampai Gagrak Kali Gesingan ini, wayang Kali Gesingan ini bisa kondang di Amerika di mana-mana, dan bahkan kayak saya yang asli Kaligono pun cuma dengar nama Ki Warsobunu yang legendaris gitu Pak. Cuman arah kiblat siapakah beliau, terus wayangnya ternyata punya ciri khas sendiri itu nggak tahu. Nah gimana kok malah bisa sampai di luar negeri kondang jagat nih Pak? Lah itu ya karena tertarik, karena keanehannya dibandingkan dengan Solo dengan Yojo, iya lebih sempurna itu. Makanya orang sana kagum. Museum Yale itu ya. Dan pertama Museum Yale itu saya malah diceritani adiknya Mas Farid. itu sering almarhum Dr. Walter Ang dari Jerman datang, sering ke Dubai. Terus almarhum dari Amerika Dr. Roger Long. Dr. Roger Long almarhum juga sering. Padahal Dr. Roger Long itu dulu murid di Habirando Jogja. Setelah kenal dengan bapak saya zaman dulu tahun 76, beliaunya tertarik, pengen ngerti loh kayak gaya nggonuki kaya apa. Itu ternyata senang, lebih tertarik. Beliaunya juga sudah koleksi, walaupun mungkin lebih banyak yang Dr. Roger Long daripada yang lebih banyak Dr. Walter Ang daripada Dr. Roger Long itu koleksinya. Oke Pak, terus untuk pengembangannya apakah Gagrak wayang gaya Kali Gesingan ini ada yang mempelajari terus ingin mencoba nata secara ulang niru gitu, apakah ada sudah dipelajari gitu? Iya mungkin untuk Purworejo Simbah saya sendiri yang dari Dewi itu tadi Simbah Mbak Partono itu mbah saya, Mbah Hiringan, adik Mbah saya itu. Selain itu yo kayaknya belum ada sing ngeblak untuk wayang Gesingan belum. Malah mereka kebanyakan mengunggulke tapi unik dewi do. Tantangan ke depannya mungkin lebih ke pemerintah sendiri. Nah itu support terhadap tumbuhnya gerakan Gesingan ini. yang paling pokok itu pemerintah daerahnya dulu yang harusnya paling tidak ya ngarai lah iki do wayangan Nanti di tingkat sekolah-sekolah di pelajaran tambahan seperti ekstra atau apa gitu ya, untuk menopang. Nah iya harusnya dari pemerintah daerahnya sendiri, tapi ternyata ya begini keadaannya. Hari ini ada undangan webinar ini aja. Nah, kalau saya ini melihat kok belum sukses ini. Ya, Karena antusiasnya masih ini. yang kemarin saya lihat di daftar hadir itu banyak yang tidak datang. Kemarin sudah mendaftarkan akan hadir, tapi kok ternyata kok masih banyak yang aduh lagi. Saya mau tadi ngobrol sama Pak Yasin, ini gagal Pak, belum sukses ini programnya. Bisa diulang lagi untuk Karena ya nun sewu dari Pepadi saja, Pak. Dari Pepadi saja ya saya lihat yang datang cuma Pak Suhud, saya, Pak Mukidal, yang dalang loh, lainnya nggak ada. dan dalam Purworejo banyak sekali. Banyak yang masuk di grup ada kan, grup Pepadi ada. Yang kelihatan itu orang 3 ini, yang lainnya mana? Artinya gregetnya masih. Berarti gregetnya kan nggak ada. Padahal Pak Mukidal sebagai ketua Pepadi, harusnya kan ya anggotanya tertarik didorong untuk ikut webinar ini, tapi ternyata kok nggak ada. Ini saya tadi ngobrol lagi orang sukses. Oke Pak, lagi yang ini kita cukupkan dulu ya Pak. Kapan-kapan nek kepingin lebih lanjut mungkin bisa sowan Bapak atau ketemu Mas Putut gitu Pak. Bisa aja ini nanti kalau untuk adik saya jangan ini ada mungkin kontaknya. Karena adik saya kan di Perembun domisilinya. Nah, jenengan bisa lihat langsung wayang koleksinya adik saya. di rumah banyak ya di Mas Putut. Banyak, itu malah justru yang baik. Malah lengkap.